Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita mengenai barisan dan deret. Nah, apa perbedaan dari barisan dan deret? Barisan ini dia adalah susunan bilangan yang mengikuti pola tertentu, sedangkan deret dia adalah jumlah dari barisan tersebut. Jadi ini dia jumlah ya, nanti ini kita jumlahkan barisannya. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Nah, selisih bilangan yang tetap itu disebut beda atau lambangnya nanti B. Nah, contohnya ini ya. Ada beberapa barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13. Ini merupakan barisan aritmatika. Kenapa? Karena selisih antar dua sukunya sama ya. Ini berapa selisihnya? 1 ke 4, selisihnya kan 3. Ini kan tambah 3 ya. Dari 4 ke 7 kan juga tambah 3. Dari 7 ke 10 juga tambah 3. 10 ke 13 juga tambah 3. Ini artinya selisih antara dua bilangan sama. Bedanya sama, maka ini bedanya adalah 3. Untuk contoh yang kedua, selisih antar dua sukunya 6 ya. Maka bedanya 6. Untuk contoh yang ketiga, selisih antar dua sukunya min 5, bukan 5 ya. Kalau bedanya positif, pasti bilangannya naik. Contoh yang ke-1 dan kedua tadi kan bilangannya naik, semakin ke atas semakin ke naik. Ini kan turun bilangannya, pasti bedanya negatif. Min 5, min 5, min 5. Itu bentuk contoh barisan aritmatika. Sekarang kita masuk lagi ke suku ke barisan aritmatika. Bentuk umumnya ya. Bentuk umum suku ke N. Bentuk umum suku ke N. Suku ke N barisan aritmatika. Nah, rumus suku ke N-nya adalah, lambangnya adalah UN. Sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Rumusnya ya, UN tambah A. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Oke, UN itu suku ke N. Suku ke N. A itu suku pertama. N itu jumlah sukunya. B itu beda. Nah, kalau U1 ya, kalau N-nya 1, maka U1 sama dengan A tambah 1, kita ganti N-nya 1 ya, kali B. Ini kan U1 sama dengan 1 kurang 1, 0, 0 kali B, 0 ya, jadinya U1 sama dengan A. Kalau U2, jadinya apa? A tambah 2 kurang 1 kali B. Jadi U2-nya apa? A tambah B. U3 berarti apa? A tambah 3 kurang 1 kali B, atau U3-nya A tambah 2B. Di sini kelihatan ya polanya. Kalau N-nya 2, maka di depan B-nya 1. Kalau N-nya 3, maka di depan B-nya 2. Nah, ini bisa kalau kita tanpa tahu rumus ini ya, tanpa perlu kita hafal, U10 itu artinya apa? A tambah 9B. Jadi dia pasti beda 1. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh, misalnya ada barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Maka tentukan suku ke 20 misalnya. Maka ini artinya kan N-nya 20. Dari soal ini diketahui A-nya kan 1 ya, suku pertamanya kan 1. Bedanya berapa? Beda itu kita dapat dari selisih antara dua suku. Misal kita kurangi suku kedua, kan suku kedua ini kan 3. Suku pertama 1. Jadi beda itu bisa dari U2 kurang U1.
Atau bisa juga dari U3 kurang U2. Pokoknya selisih antara dua suku yang berdekatan. 3 kurang 1, 2. UN-nya berarti 20 ya. Kita mau mencari suku ke-20. Maka ini A tambah 19B. Kan dia selisih 1. A kita 1 tambah 19 kali 2. 1 selesaikan kali dulu. Kabataku. 19 kali 2, 38. Maka U ke-20 adalah 39. Gitu ya. Oke, ini bentuk umum suku ke N. Kita sekarang barisan aritmatika. Kita masuk lagi deret aritmatika. Deret aritmatika itu dia jumlahnya. Jumlah dari barisan-barisannya. Jadi kita mencari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya. Rumusnya apa? Lambang dari jumlah itu adalah SN. SN rumusnya ada 2. Bisa N per 2 dikali A tambah UN, atau bisa juga SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, rumus yang pertama ini bisa kita gunakan kalau UN-nya diketahui suku terakhirnya. SN, kalau UN yang nggak diketahui, kita gunakan rumus yang kedua. Contoh ya. Contoh. Misalnya Ibu punya barisan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, tentukan di sini, tentukan yang pertama U10, suku ke-10-nya ya. Yang kedua, jumlah suku 10 suku pertama, S10-nya. Oke, yang pertama kita jawab. Yang pertama, kita mencari U10. U10 itu kan rumusnya A tambah 9B. Maka A-nya, ini A-nya berapa? A-nya adalah 2. Bedanya berapa? Bedanya adalah 2 ya. 4 kurang 2, 2. 2 tambah 9 kali 2. 2 ditambah 18. Maka U10-nya adalah 20. Nah, untuk mencari yang B itu kan dia S10 ya. S10. Nah, S10 kalau pakai rumus yang pertama, UN-nya diketahui nggak? Kan sekarang N-nya 10 ini. Ini kan artinya 10 itu N-nya sama dengan 10 ya. S10 itu kan artinya N-nya sama dengan 10. Nah, kalau kita mencari S10, tentu N-nya kita ganti 10 ya. Maka U10 yang kita perlukan. Kebetulan U10 udah kita cari di yang A, dapat 10. Maka kita bisa pakai rumus SN yang pertama. Rumusnya kan tadi N per 2 dikali A tambah UN. Karena kita mau mencari S10, N-nya 10, kita ganti N-nya 10. A tambah U10. 10 bagi 2 kan 5. A-nya adalah 2. U10 kan kita udah cari di yang A tadi, 20. Selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 5 dikali 22. Hasilnya adalah 110 ya. Nah, kalau seandainya saudara tidak ingin pakai rumus yang pertama, tapi mau pakai rumus yang kedua, boleh. Kalau mau pakai rumus yang kedua ya, Ibu cobakan rumus yang kedua. Ini rumus yang kedua ya. SN kan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali beda. N-nya kan 10, kita mau mencari S10. 10 per 2 dikali 2A. A kita kan 2 ya. Tambah 10 kurang 1 kali bedanya juga 2. Ganti 5 dikali 2 kali 2, 4. Nah, selesaikan yang dikurang dulu ya. 10 kurang 1, walaupun ini kali dan ini kurang, tapi kurangnya dikurung. Selesaikan kurung dulu. 9 kali 2. 5 dikali 4 tambah 18. 5 dikali 22. Sama ya hasilnya, 110. Jadi kalau mau pakai yang cara kedua maupun cara pertama hasilnya sama. Tapi kalau UN-nya udah diketahui, lebih cepat kita mencari dengan cara pertama daripada cara yang kedua. Oke. Lanjut soal selanjutnya. Misalnya diketahui
Jika A-nya 100, jika A sama dengan 100, terus diketahui suku ketujuhnya sama dengan 160. Yang ditanya berapa? Berapa A, bedanya berapa? Bedanya. B yang ditanya suku ke-11-nya berapa? C yang ditanya adalah N-nya. Jika UN-nya 250. Jadi UN-nya diketahui 250. Berapa N-nya? Yang D yang ditanya adalah S16. Oke, kita jawab satu persatu ya. Kita jawab. Dari soal kita nggak diketahui bedanya. Yang diketahui cuma A, suku pertamanya, dan suku ke-7. Kita buat suku ke-7 itu kan rumusnya apa? A tambah 6B ya. Kan beda 1 ya. Nah, A tambah 6B udah diketahui 160 sama dengan 160. Di soal A-nya diketahui 100, kita ganti A-nya. 100 ditambah 6B sama dengan 160. Nah, pindahkan 100 ke ruas kanan. Kalau pindah ruas kan ini dia jadinya negatif ya. 6B sama dengan 160 per 160. B 60 dibagi 6. Hasilnya 10. Jadi kita dapat nilai bedanya adalah 10. Ini yang A ya. Untuk yang B, U11 yang ditanya. U11. Rumusnya apa? A tambah 10 kali B. A kita kan udah dapat ya. A-nya memang ada diketahui di soal 100. Tambah 10 kali beda kita 10 dari jawaban yang A tadi. Kali 10. 100 ditambah 100. Maka U11-nya adalah 200. Yang C, tentukan N jika UN-nya 250. Nah, saudara ingat lagi kan kita mau mencari N. UN diketahui 250. Maka, buat rumus UN-nya. UN rumusnya tadi kan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. UN-nya diketahui 250. Sama dengan A kan diketahui ya di awal 100 ditambah N yang mau kita cari. Kurang 1 kali beda kan udah dapat di A tadi 10. Nah, kalau seperti ini caranya gimana? Saudara selesaikan dulu yang kali. Yang kurung ini kan nggak bisa dikurangi ya. N kurang 1 kan nggak bisa dikurangi. Jadi yang saudara selesaikan dulu yang kali. Kali, kalau kali dengan kurung, semua yang ada di dalam kurung ini kita kalikan. Maka 10 kali N ya. Dan 10 kali min 1. Tuh, kita buat dulu ya. 250 sama dengan 100. Nah, 10 kali N kan 10 N. 10 kali min 1, min 10. Selesaikan yang bisa kita operasikan. 100 sama 10N kan nggak bisa dijumlahkan karena dia ada N. Kalau ada N, ada variabel itu kan bisa dijumlahkan sesama yang punya N juga. Maka ini yang bisa dijumlahkan adalah 100 sama min 10. 100 kurang 10 adalah 90 tambah 10N ya. Pindah ruaskan 90 ke sebelah kiri. 250 dikurang 90 sama dengan 10N. 250 dikurang 90 hasilnya 160 ya. 160 sama dengan 10N. Maka N adalah 160 dibagi 10. 160 bagi 10, N-nya adalah 16. Jadi N 16 ya. N-nya 16. Oke. Selanjutnya yang D. Yang D, S16. Nah, S16 ini rumusnya kan boleh pakai rumus pertama, boleh pakai rumus kedua. Rumus pertama, U16-nya diketahui nggak? Lihat ini yang C. Tadi kan kita dapat N-nya 16. Artinya ini UN yang 250 itu adalah U16 kan? Bisa kita pakai rumus yang pertama. A tambah UN. Karena N-nya 16, maka kita ganti N-nya 16. A-nya adalah 100. U16-nya berarti 250 ya. 8 dikali 100 ditambah U16-nya 250.
8 dikali 350. Maka hasilnya ini 2.800 ya. S16-nya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut lagi barisan geometri ya. Barisan yang kedua. Kalau tadi barisan aritmatika itu kan selisih antara dua sukunya sama. Kalau barisan geometri tidak seperti itu. Dia barisan bilangan yang mempunyai rasio atau pembanding yang tetap antara dua suku yang berurutan. Jadi bukan selisihnya ya, tapi rasionya yang tetap antara dua suku. Nah, contohnya, jadi dia bukan beda kalau aritmatika dia punya beda, kalau di geometri dia punya rasio. Lambangnya adalah R. Contohnya ini, perhatikan barisan bilangan berikut, 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1. Antara dua bilangan, ini selisihnya nggak sama ya, 1 dengan 3 kan selisihnya 2, 3 dengan 9 selisihnya 6, maka ini bukan barisan aritmatika. Tapi lihat pembandingnya sama. Ini sama-sama dikali 3, 1 dikali 3 kan 3. 3 kali 3 kan 9 ya. 9 kali 3 kan 27. Maka ini rasionya sama. Ini adalah barisan geometri. R-nya 3. Untuk yang A. Yang B ini kan sama-sama dikali 2 ya. Kali 2 kali 2. Untuk yang B rasionya 2. Untuk yang C ini sama-sama dikali 5 kali 5 kali 5. Maka rasionya adalah 5. Ini barisan geometri. Nah, kita masuk lagi suku ke N dari barisan geometri. Dia juga punya rumus suku ke N ya, suku ke N dari barisan geometri. Lambangnya juga UN, cuma rumusnya adalah A kali R pangkat N kurang 1, rumus suku ke N-nya. Nah, UN-nya suku ke N ya, UN suku ke N, R itu dia rasio, N itu jumlah sukunya. Jumlah sukunya. Nah, contoh ya, misalnya Ibu punya barisan geometri 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, coba ditentukan suku ke 8-nya misalnya. Nah, kita lihat di soal, ini A-nya adalah 1. Rasionya berapa? Rasionya ini 2 ya, kali 2, kali 2, kali 2. Nah, ditanya suku ke-8, maka yang ditanya U8. Kita masukkan ke rumus. UN kan A R pangkat N kurang 1. U8 berarti A R pangkat 8 kurang 1. U8 sama dengan A R pangkat 7. U8 sama dengan A kita 1. Kali R pangkat 7, R kita 2, pangkat 7. Ingat, kalau ada pangkat, saudara selesaikan pangkat dulu, baru dikalikan dengan angka di depan. 2 pangkat 7 berapa? 128 ya, 2 pangkat 7. Ya, 128. 1 dikali 128, maka U8 kita adalah 128. Nah, seperti aritmatika tadi ya, kalau dari geometri ini dia juga punya pola. Kalau U1 kan dia sama dengan A ya. U2 maka dia A R pangkat 1. Kalau U3 dia A R pangkat 2. U4 A R pangkat 3. Jadi selisih 1. Kalau N-nya 4 maka di sini dia pangkatnya kurangi 1. Kalau U10 dia A R pangkat 9. Selisih 1. Sama seperti aritmatika tadi. Cuma ini dia di pangkatnya. Jadi saudara nggak perlu dihafal rumus ini, diingat aja. Tapi untuk mencari sukunya langsung aja dikurangi 1 pangkatnya, seperti itu ya. Kita lanjut lagi rumus karena dia ada suku ke, juga ada yang jumlah sukunya ya, deretnya, deret geometri atau jumlah sukunya. Deret geometri atau jumlah sukunya ya, jumlah sukunya SN. Nah, rumusnya adalah SN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ingat, ini N pangkat N saja ya, kurang satunya di bawah, bukan di pangkatnya. Beda sama rumus suku ke N tadi.
Nah, ini dia SN-nya ya. SN itu jumlah suku, A suku pertama, R itu rasio, N-nya banyak sukunya. R rasio tadi udah ya. Nah, contohnya misalnya deret yang tadi yang kita contohkan ini. 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Diminta dicari jumlah 10 suku pertama. Jumlah 10 suku pertama. Artinya yang ditanya adalah S10. Oke, kita masukkan ke rumus SN-nya. SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Dari deret ini berarti kan A-nya adalah 1, rasionya adalah 2. Kita mau mencari S10, kita ganti N-nya 10. A1 kali R-nya 2 pangkat N 10 dikurang 1 per rasionya 2 dikurang 1. Selesaikan yang dalam kurung dulu. Dalam kurung ada pangkat, maka pangkatnya kita selesaikan dulu. 2 pangkat 10 hasilnya adalah 1024. 1024 ya, 2 pangkat 10 dikurang 1 dibagi 2 kurang 1 adalah 1. Maka S10-nya 1 dikali 1024 kurang 1, 1023 per 1. Jadi hasil akhirnya adalah 1023. Ini dia jumlah 10 suku pertama ya untuk deret geometri. Nah, lanjut lagi. Misalnya seperti ini soalnya ya. Diketahui deret aritmatika, deret geometri ya, deret geometri 10, 30, 90, 270. Hitunglah A U6, B S6. Nah, lihat ini A-nya berapa? A-nya 10 ya, suku pertamanya. R-nya adalah 3. Kita cari yang pertama. U6 sama dengan A R pangkat 5 ya. Kalau langsung A-nya 10 kali R-nya 3 pangkat 5. Nah, selesaikan pangkat dulu. 10 kali, cari 3 pangkat 5 terlebih dahulu. 3 pangkat 5 itu hasilnya 243. 10 kali 243 adalah 2430. Nah, ini dia U6-nya. Yang B, S6. S6 berarti rumusnya kan A dikali R pangkat N kurang 1, N-nya 6 per R kurang 1. A kita 10, R kita 3, pangkat 6 kurang 1 per 3 dikurang 1. Selesaikan di dalam kurung dulu. Ada pangkat ya. 3 pangkat 6 saudara cari terlebih dahulu. 3 pangkat 6 hasilnya 729 dikurangi 1 per 3 kurang 1 kan 2 ya. Lalu S6 sama dengan 10. Kurangi yang di dalam kurung dulu. 729 kurang 1 kan 728 dibagi 2. Ini bisa dicoret ya perkalian. 5 dikali 728. 5 dikali 728 hasilnya adalah 3640. Seperti ini ya contohnya. Dan kita masuk lagi penerapan ekonominya. Penerapan ekonomi deret. Ini ada contoh kasus. Contoh kasusnya ini ada yang deret geometri, ada yang deret aritmatika ya. Kita lihat yang pertama ini apa deretnya. Perusahaan genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Nah, pada bulan pertama produksinya itu artinya sama dengan U1 ya, sama dengan A. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Artinya ini penambahannya 500 setiap bulan. Tetap. Ini yang dinamakan beda ya. Kalau tetap tiap bulan sama kayak beda tadi kan tiap antar dua suku kan dia sama penambahannya. Ini juga sama kan tetap 500 setiap bulan. Maka ini dia deret aritmatika ya. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima? Nah, yang ditanyanya apa? Pada bulan kelima saja yang ditanya artinya U5. Lalu berapa buah yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Bulan tersebut itu bulan kelima ya. Berarti berapa buah yang dihasilkan sampai bulan kelima dari awal ya, berarti dari awal sampai akhir. Maka ini yang ditanya adalah S5. Oke, kita jawab ya. Yang pertama
Jadi diketahui di sini U1-nya atau A 3.000. Lalu yang diketahui lagi bedanya 500. Yang A ditanya U5. U5 kan rumusnya A tambah 4B kalau aritmatika. A-nya 3.000 ditambah 4 kali 500. Selesaikan perkalian dulu. 3.000 ditambah 2.000. 4 kali 500 kan 2.000 ya. Jadi suku kelimanya 5.000. Jumlah genteng pada bulan kelima yang dihasilkan adalah 5.000. Yang B yang ditanya S5. S5 rumusnya apa? Bisa pakai cara cepat ya, karena diketahui U5-nya. N per 2 dikali A tambah UN. Karena N-nya 5, maka 5 per 2 dikali A-nya adalah 3.000, ditambah U5-nya adalah 5.000. Ini adalah 5 per 2 dikali 5.000 tambah 3.000, 8.000 ya. 8.000 sama 2.000 bisa dicoret, hasilnya 4.000. 4.000 dikali 5 adalah 20.000. Jadi jumlah genteng yang dihasilkan pada sampai bulan kelima adalah 20.000. Ini contoh penerapannya, deret aritmatika. Lanjut. Besarnya penerimaan PTA dari hasil penjualan barang adalah Rp 720 juta pada tahun kelima. Nah, pada tahun kelima penjualan barangnya 720 juta. Pada tahun ke-7 penerimaannya adalah 980 juta. Nah, itu artinya apa? Pada tahun kelima 720 juta, artinya itu U5 720 juta. U7-nya 980 juta. 980 juta. Apabila penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret aritmatika, berapa besar perkembangan penerimaan pertamanya? Berarti yang ditanya A ya, U1 atau A-nya. Yang B, berapa besar penerimaan pada tahun pertama? Oh ya, sorry, perkembangan. Perkembangan penerimaannya. Perkembangan itu kan artinya beda yang ditanya. Berapa besar penerimaan pada tahun pertama? Ini salah ya, ini per tahun maksudnya ini. Berapa perkembangan penerimaannya per tahun, bukan pertama, per tahun, biar beda, per tahun. Nah, maka ini B ya yang ditanya. Berapa besar penerimaan pada tahun pertama? Maka ini baru yang A. Pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta? Ada penerimaan sebesar 460 juta ya. 460 juta itu adalah UN-nya. Tahun berapa? Maka N-nya yang ditanya. Jadi kalau soalnya seperti ini caranya gimana? U5 diketahui, U7 diketahui. Nah, kita buat kalau aritmatika U5 itu rumusnya apa? U5 itu kan A tambah 4B. U7 itu kan A tambah 6B. Nah, U5-nya diketahui 720. Ini kan sama dengan 720. Jutanya kita nanti terakhir aja buatnya ya. A tambah 6B diketahui, U7-nya 980 juta. Ini kita eliminasi, kan A-nya bisa kita kurangi ini ya. A kurang A kan habis. 4B kurang 6B, min 2B. 720 kurang 980, ini hasilnya adalah min 260. Maka B-nya kan min 260 dibagi min 2. Dapat B-nya 130 ya. Tadi kan juta ya. Juta. Jadi yang A kita udah dapat bedanya 130 juta. Oke, lalu kita cari berapa besar penerimaan pada tahun pertama. A-nya. Bagaimana cara kita mencari A-nya? Bisa kita masukkan ke salah satu persamaan. Tadi kan kita diketahui di soal U5 dan U7. U5-nya A tambah 4B, U7-nya A tambah 6B. Pilih salah satu persamaan. Misal Ibu pakai yang pertama A tambah 4B. A tambah 4B sama dengan 720. A yang mau kita cari ya. B kan udah dapat tadi dari yang A 130 sama dengan 720. A tambah 4 kali 130, 520 sama dengan 720. Maka A-nya adalah 720 dikurang 520. Jadi A-nya adalah 200 juta. Yang C, pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 460 juta? Nah, UN rumusnya apa? A tambah N kurang 1 dikali beda. UN-nya diketahui 460 juta.
A-nya kan kita tahu ya 200 juta, 200 juta. Kita mau mencari N-nya ini. Bedanya adalah nih 130 ya. Kita kalikan dulu yang 130 ini ke N. 130 ke N kan 130 N. 130 ke min 1. Min 130. Selesaikan yang bisa kita kurangi 200 dikurang 130 kan 70 ya. 70 tambah 130 N. Karena N ini kan harus sama-sama N yang bisa dijumlahkan. 70 pindah ke ruas kiri jadinya 460 dikurang 70 sama dengan 130 N. Lalu 460 dikurang 70, 360 ya. 360 sama dengan 130 N. Maka ini N sama dengan 390 dibagi 130. Hasilnya adalah 3. Jadi N-nya 3. Pada tahun ketiga ya, didapat penerimaan sebesar 460 juta. Ini contoh penerapan deret aritmatika. Nah, kalau yang contoh penerapan deret geometri, dia pada modal pertumbuhan penduduk ini ya. Rumusnya itu adalah PT sama dengan P1 dikali R besar, pangkat T kurang 1. PT itu jumlah pada tahun ke T, P1 itu jumlah pada tahun pertama. P1 itu sama kayak U1, sama kayak A. Sama kayak U1 sama dengan A. R besar itu 1 tambah R kecil. Ingat, di soal itu biasanya diketahui R kecil. Kalau khusus untuk soal modal pertumbuhan penduduk itu ya, yang di soal yang diketahui biasanya R kecil, persentase pertumbuhan penduduk per tahunnya ya. Kita harus cari R besarnya dulu untuk memasukkan ke rumus. T itu indeks waktu atau tahunnya. Nah, kita masuk contoh soal. Penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Nah, ini 4% ini R kecil baru ya. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Nah, yang diketahui 1 juta itu adalah dia U1-nya. Kalau di soal deret geometri ya, U1 atau A. Cuma kalau di pertumbuhan penduduk itu kan lambangnya P1. Maka di sini P1-nya 1 juta. R kecilnya 4%. 4% itu kan 4 per 100, jadinya 0,04. R-nya 0,04, R kecil. Maka R besar itu kan 1 tambah R kecil ya. Nanti dapat R besarnya 1 tambah 0,04 atau 1,04. T-nya 16. Dari mana dapat T16? Nah, kan suku pertamanya tahun 1991. Berarti suku keduanya tahun 1992. Coba saudara hitung, suku ke-16 pasti nanti dapat tahunnya 2006. Atau bisa juga caranya seperti ini, mencari T-nya. Kan yang ditanya tahun 2006. 2006 saudara kurangi yang tahun pertama. Nah, ini kan dapatnya 15 ya. Tapi kalau dikurangi sama tahun pertama itu kan artinya nggak masuk tahun pertama, harus kita tambah 1. Jadi tahunnya 16 tahun. Seperti itu ya cara mencari T-nya. Nah, lalu kita masukkan ke rumus. Rumusnya kan PT sama dengan P1 kali R besar pangkat T kurang 1. T-nya 16, maka P1-nya 1 juta. Dikali 1. R besar kan 1 tambah R kecil. 1 tambah 0,04 pangkat 16 kurang 1. Yang mana kita selesaikan dulu? Selesaikan yang dalam kurung. Ini harusnya ya. P16-nya 1 juta. Dikali 1 tambah 0,04. Ini kan 1,04. Baru 16 kurang 1, 15. Saudara, ini kan kali ya. Cari dulu di kalkulator 1,04 pangkat 15. Nah, hasilnya itu baru saudara kalikan dengan 1 juta. Nanti dapatnya adalah 1.800.943 yang salah dibulatkan ini ya, jiwa. Oke, seperti itu ya materi kita hari ini.